Di segmen yang pertama ini kita akan bahas mengenai makanan fermentasi dan mikroba yang digunakan dalam makanan fermentasi. Berbagai mikroba dapat digunakan dalam pemrosesan makanan. Caranya macam-macam ya. Beberapa cara memanfaatkan mikroba ini diantaranya yang pertama menggunakan sel mikroba yang aktif tumbuh. Jadi mikrobanya sedang aktif tumbuh, misalnya dalam mengkonversi susu menjadi yogurt. Ini bisa dilakukan oleh bakteri asam laktat. Yang kedua, sel mikrobanya tidak sedang aktif tumbuh. Itu juga dapat digunakan untuk meningkatkan umur simpan dari susu atau daging yang disimpan dalam kondisi dingin. Kemudian yang ketiga, kita juga dapat memanfaatkan produk samping dari mikroorganisme tersebut, seperti misalnya asam laktat, asam asetat, kemudian beberapa asam amino esensial atau bakteriosin, itu biasa digunakan sebagai tambahan dalam makanan. Kemudian yang keempat, selain hal-hal tersebut, komponen seluler mikrobanya juga bisa dipakai sebagai tambahan atau produk yang bisa digunakan dalam makanan. Misalnya protein sel tunggal, dekstran, selulosa, dan banyak enzim-enzim dari mikroba yang digunakan dalam makanan dengan berbagai tujuan. Misalnya santan gum itu digunakan sebagai bioemulsifier dalam makanan, atau misalnya enzim pektinase yang digunakan untuk membuat jus buah menjadi lebih jernih dan lain sebagainya. Nah, seluruh mikroba yang digunakan dalam makanan ini tentunya harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh badan yang berwenang di negara tersebut. Misalnya kalau di Indonesia ada BPOM ya, yang mengatur keseluruhan penggunaan ini. Kalau di Amerika misalnya ada FDA dan sebagainya. Nah, tentunya penggunaan mikroba dalam makanan tidak bisa sembarangan ya. Beberapa kriteria yang harus diperhatikan kalau kita ingin menggunakan mikroba sebagai organisme pemroses dalam makanan, diantaranya mikroba dan produk-produk ini harus bersifat aman dan food grade. Ya, harus bisa digunakan di dalam makanan. Kemudian harus mendapat persetujuan dari badan yang berwenang sebelum dapat digunakan di dalam makanan. Itu sangat penting ya. Jadi misalnya saja jika sel mikroba yang akan kita gunakan dalam makanan. Dalam hal ini maksudnya si sel mikroba itu akan dikonsumsi dalam bentuk sel hidup bersama makanan. Misalnya tadi dalam yogurt. Maka satu hal yang penting adalah mikroba tersebut dan metabolit-metabolitnya tidak memiliki efek merugikan terhadap kesehatan dari konsumen. Atau jika byproduct mikroba yang kita gunakan dalam makanan, misalnya asam amino atau komponen seluler gitu ya, misalnya enzim dan lain sebagainya, maka mikroba yang menghasilkan produk-produk tersebut harus memenuhi persyaratan tertentu dan disetujui untuk digunakan oleh regulatory agencies. Misalnya tadi kalau di Indonesia oleh BPOM ya. Nah, kalau mikroorganisme yang bersifat food grade tersebut merupakan mikroba yang direkayasa secara genetik atau GMO, penggunaannya juga lebih ketat lagi gitu ya. Penggunaannya harus mendapat persetujuan dari badan berwenang, terutama jika materi genetik yang digunakan diperoleh dari sumber mikroba yang lain atau merupakan material genetik. Dengan demikian, mikroba yang digunakan itu harus memenuhi beberapa kriteria baik komersial maupun sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang. Gitu ya. Nah, oke, jika kita sudah paham tentang syarat mikroba yang digunakan dalam makanan, maka selanjutnya kita akan melihat peran mikroba dalam pemrosesan makanan, mulai dari makanan fermentasi atau produk-produk makanan lainnya yang diproduksi dengan bantuan mikroba.